Selama tahun 2024 ini, brand gawai Xiaomi sudah mengeluarkan beberapa ponsel baru dari bulan Januari hingga sekarang. Seperti biasa, Xiaomi menawarkan ponsel berspesifikasi menarik dengan harga yang terjangkau. Anda tertarik pada ponsel baru dari Xiaomi? Berikut daftar harga smartphone Xiaomi terbaru di Indonesia. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari MediaTek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia. Mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial, dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mid-range sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120 Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Pada Maret 2024, Xiaomi 14 resmi hadir di Indonesia, menandai kehadiran ponsel unggulan dari Xiaomi yang telah diperkenalkan di pasar global pada bulan sebelumnya melalui Mobile World Congress di Barcelona. Bersama dengan Xiaomi 14 Ultra, ponsel ini menawarkan beragam keunggulan di berbagai sektor, mulai dari desain hingga performa kamera. Dibekali dengan konfigurasi triple kamera 50 megapiksel, Xiaomi 14 menawarkan pengalaman fotografi yang memukau. Lensa Leica Sumilux Optical Lens dengan bukaan 1.6 memberikan hasil yang tajam, kontras, dan berwarna. Kemampuan zoom optik hingga 3.2x juga memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan detail yang baik. Layar OLED 6,36 inci dengan resolusi 1.5K kristal memberikan pengalaman visual yang memukau. Bezel tipis membuat rasio layar terhadap bodi mencapai 89,3%, menciptakan tampilan yang luas dan imersif. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi ketiga, Xiaomi 14 menawarkan performa yang tangguh dan responsif. Dukungan RAM LPDDR4X5 dan memori internal UFS 4.0 juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan multitasking yang cepat. Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai HP Redmi series pertama yang menghadirkan layar melengkung. Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis, sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7%. Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik. Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan. Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang. Yang pertama merupakan sensor utama 200 megapiksel, memiliki fitur PAF segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization. Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8 megapiksel dengan sudut keluasan 120 derajat. Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama. Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2 megapiksel. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024, bersamaan dengan anggota Note 13 series lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus.
Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset MediaTek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai Intel P55 5G di harga 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108 megapiksel. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui pen stabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telefoto khusus, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali. Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16 megapiksel. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13 megapiksel. Untuk sektor layar, Redmi Note 13 Pro 5G tentu menawarkan kemampuan yang memukau. Spesifikasinya ini mirip dengan saudaranya di Poco yaitu Poco X6. Ukurannya sudah cukup luas yaitu 6,67 inci dengan panel AMOLED. Tidak hanya itu, desain bezelnya yang tipis membuat tampilannya terasa lebih lega. Menurut perhitungannya, HP ini memiliki rasio layar ke bodi mencapai 89,8%. Xiaomi menawarkan pengalaman yang seru dengan ultra clear visual. Saat dirilis di pasar Cina pada September 2023, Redmi Note 13 Pro 5G jadi HP pertama yang mencoba Snapdragon 7S Gen 2. Pasalnya, chipset ini juga baru dirilis pada September 2023 silam. Penggunaan chipset ini tetap dipertahankan saat HP ini akhirnya dirilis untuk pasar global. Dengan ada embel-embel S, tentu kemampuan dari Snapdragon 7S Gen 2 ini sedikit berada di bawah dari Snapdragon 7 Gen 2. Penyematan S tersebut juga mengindikasikan bahwa CPU dan kemampuan ISP pada GPU-nya sedikit lebih terbatas. Namun, hal ini justru akan membuat kisaran harganya jadi lebih terjangkau. Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat 3 kamera di bagian belakang, kamera utama 50 megapiksel dengan autofocus, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor octa-core dan GPU Mali G57MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Layar Super AMOLED 120Hz Samsung juga ada pada HP ini dan dijamin tidak akan mengecewakan. 3 kamera belakang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 5 megapiksel. Jelas sudah siap menghadirkan kualitas foto unggulan yang jadi andalan Samsung. Galaxy A55 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Beresolusi Full HD. Samsung memberikan dukungan refresh rate hingga 120 Hz, tingkat kecerahan 1000 nits dan Vision Booster.
Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, Adaptive Refresh Rate 120 Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, Vision Booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200 megapiksel. Kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel zoom, dan kamera telefoto 50 megapiksel. Ico Z95G rilis secara resmi di Indonesia pada 21 Mei 2024. HP ini hadir untuk meregenerasi Ico Z75G yang telah beredar pada 2023. Masuknya Ico Z95G tentu merupakan kabar baik bagi konsumen Indonesia. Pasalnya, Ico Z9 menambah opsi HP dengan performa ciamik yang harganya masuk akal. HP ini menggunakan SoC Snapdragon 7 Gen 3, SoC yang cukup mumpuni untuk jalankan game-game berat. Ico Z9 memperoleh upgrade besar di sektor layar. Ia kini memakai layar AMOLED 6,78 inci yang resolusinya 15K. Pendahulunya, Ico Z7, memakai layar IPS 6,64 inci dengan resolusi Full HD saja. Perlu diketahui, resolusi 15K membuat tampilan jadi lebih tajam dan cocok untuk menonton video. Namun, proses renderingnya jadi agak berat. Untungnya Ico juga menyediakan opsi turunkan resolusi layar ke 1080p yang cocok dipakai saat main game. Ico Z9 juga memiliki speaker stereo sebagai pasangan yang sempurna buat layarnya. Kombinasi layar keren dan speaker stereo mampu ciptakan pengalaman yang asyik saat menonton video atau main game. Menurut kanal YouTube Lim Reviews, speaker stereo Ico Z9 bisa hasilkan suara yang cukup lantang. Ico Z9 pun dibekali 4D Game Vibration untuk menciptakan haptic feedback senyata mungkin saat pengguna bermain game. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, Vivo X Series telah dikenal sebagai ponsel kamera sentris dengan kemampuan fotografi dan videografi yang mengesankan. Seri ini digarap serius oleh Vivo, dan pada tahun 2024, mereka meluncurkan dua ponsel terbaru untuk melengkapi katalog produk mereka, yaitu Vivo X100 dan Vivo X100 Pro. Vivo X100 dapat dikenali dengan modul kamera belakang berbentuk sirkular yang besar. Modul ini dikelilingi oleh ring stainless dan menampung lensa kamera dengan penataan simetris. Back cover ponsel ini menggunakan kaca dengan finishing matte yang tidak mudah kotor akibat minyak atau noda sidik jari. Vivo X100 dibekali layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.5K. Layar ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz dan kecerahan puncak sampai 3000 nits saat menampilkan konten HDR. Untuk penggunaan di luar ruangan saat matahari terik, layar ini mampu mencapai kecerahan 1472 nits. Vivo X100 adalah ponsel pertama di dunia yang menggunakan SoC Dimensity 9300 dari MediaTek. Meskipun tidak memiliki inti efisiensi, SoC ini menawarkan performa tinggi yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas berat, termasuk gaming dan multitasking. Pasar Indonesia kedatangan HP mid-range yang sangat menarik dari Infinix yaitu Infinix Note 40 series. Ada dua model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Sebagai model yang lebih tinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layarnya ini adalah menawarkan kepuasan yang baik. Ukuran layarnya luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar curved atau lengkung. Hal ini membuat ukuran bezelnya terlihat tipis dengan ultra narrow bezel 55 derajat curved dan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70 watt multi-speed.
Menariknya, terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Misalnya low temp mode dengan kecepatan pengisian daya yang rata-rata, tapi memiliki keamanan yang lebih baik. Bahkan, saat dibandingkan dengan hyper mode, bodinya mampu menghasilkan suhu yang lebih rendah hingga 10 derajat selama proses pengisian daya. Mode ini juga mampu membuat daya baterai jadi lebih awet seharian. Infinix tampak serius menggarap segmen ini. Alhasil, seri ini berlanjut dengan hadirnya Infinix GT20 Pro. Konsumen Indonesia bisa memesan ponsel tersebut mulai 21 Mei 2024. Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan pada desain Infinix GT20 Pro. HP ini masih mengusung desain yang sama seperti pendahulunya. Infinix menyebut desain kedua HP dengan istilah Mecha Design. Ciri khas desain ini terlihat dari adanya garis-garis asimetris di bodi belakang. Namun, ada 3 perbedaan kentara yang saya catat. Pertama adalah modul kamera. Infinix GT20 Pro punya layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD. Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144 Hz untuk menjalankan game-game tertentu. Serta mendukung 1,07 miliar warna. Refresh rate bisa diturunkan ke 120 Hz dan 60 Hz untuk menghemat baterai. Selain layar yang berkualitas, terdapat 3 hal yang saya pikir membuat pengalaman main game di Infinix GT20 Pro jadi menyenangkan. Ketiganya adalah keberadaan speaker stereo, sensor giroskop fisik, dan haptic feed yang mantap. Infinix Note 40 Pro Plus 5G mengusung desain yang menurut kami cukup mewah di kisaran harganya. Pada varian vintage green yang kami pegang, Anda akan disuguhkan back cover dengan material menyerupai kulit dan warna hijau yang kalem serta elegan. Note 40 Pro Plus 5G mengusung layar lengkung berukuran 6,78 inci. Panelnya AMOLED, punya resolusi Full HD dan refresh rate 120 Hz, kualitas layarnya pun khas panel AMOLED. Terang dengan warna yang menggugah selera. Penggunaan di bawah sinar matahari bukan masalah. Kamera utama 108 megapiksel cukup oke untuk mengabadikan momen sehari-hari, baik pada kondisi cahaya yang ideal maupun low light. Gambar yang dihasilkan tajam, saturasinya agak diangkat dari suasana aslinya. Dan dynamic range-nya lumayan. Mode Super Night cukup berhasil menjaga nuansa malam sesuai aslinya. Foto jadi terlihat lebih terang, tapi tidak mengubah kesan natural. Infinix Note 40 Pro Plus 5G dipersenjatai chipset MediaTek Dimensity 7025G 6 nanometer. Dari segi performa, untuk penggunaan sehari-hari menurut kami tidak ada masalah. Semua terasa gesit dan lancar. Bagi yang gemar main game, judul seperti Mobile Legends bisa dimainkan dengan lancar pada setting grafis Ultra Super.